Ini dia babak kedua Persitara melawan Persik Kediri dari Stadion Sumantri Brojonegoro. Kembali Tantan dipatahkan oleh Mahyadi Panggabean, Jeffrey Dwi Hadi, Siswanto, pemain yang masuk menggantikan Amarildo Souza. Baik sekali. Kembali serangan Persitara melalui Tantan dari sisi sebelah kanan, crossing Tantan dan wow, nyaris lagi ada absen di sana, masih bisa dipatahkan oleh Oka John. Kembali Tantan bermain cukup mobile dan agresif. Tantan kita lihat. Ya, keras sekali ya kita melihat para pemain Persitara langsung menerjang seorang Patricio Morales. Padahal itu adalah sentuhan pertama seorang Pato. Di sini kita melihat tampak Lady Utomo yang justru mengalami kesakitan. Ya, kita melihat bagaimana ia melakukan tackling yang cukup keras kepada Patricio Morales. Sekaligus 3 pemain di sana. Selain Lady Utomo juga ada Dedi Mulyadi, Bung. Dapatkan perawatan Lady Utomo dan juga Pato Morales, pemain yang baru masuk 1 menit yang lalu, menggantikan Dodi Fitrio. Ini dia pemain yang berasal dari Chili, mantan pemain Arema Indonesia. Sekaligus 2 pemain ditandu, menandakan bahwa babak kedua ini akan lebih agresif, keras, dan lebih menarik untuk disaksikan. Oka John, Sakti Sinaga yang dituju, kembali jatuh di kaki Tantan, disapu saja. Mahyadi Panggabean, masih Mahyadi. Patah di kaki Dedi Mulyadi. Tantan juga kurang cermat, jatuh di kaki Suswanto. Oka John jauh ke belakang. Mantan pemain Bontang FC Herman Batak. Absin, masih absin. Dedi Mulyadi. Kembali absin, pemain dari Iran. Mursid Moni melebar ke kiri kali ini. Kurang cermat. Bola yang diberikan oleh Mursid Moni. Sakti Sinaga, sebuah crossing Sakti Sinaga. Dibuang saja oleh Lady Utomo. Namdi Cahyo, Jeffrey Dwi Hadi. Kembali tim Macan Putih melakukan tekanan Pato Morales kali ini. Masih gagal. Patricio Morales. Ya, Pato juga kita tahu adalah pemain yang memiliki visi yang baik dalam mendistribusikan bola ya. Artinya tanpa hadirnya seorang Amarildo Souza pun sebenarnya Pato bisa menjadi sebuah solusi dalam hal memberikan suplai bola kepada Sakti Sinaga. Dedi Mulyadi juga tidak cermat. Crossing yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi. Beberapa kali hal yang sama dilakukan oleh pemain-pemain Persitara, Bung.
kurang jelas bagi kita apa yang terjadi terhadap Oka John. Ya, mungkin juga kita melihat bagaimana Oka John tampak kesulitan ya untuk berdiri karena memang pemain yang satu ini bekerja sangat keras di babak pertama tadi untuk menghalangi pergerakan seorang Prince Kabir Belo dan juga Afshin terkadang. Mekan Nasirov, pemain yang dikenal dengan mobilitas yang cukup tinggi. Pemain yang menggantikan Amarildo Souza pada babak pertama tadi, Suswanto. Iya, pemain ini memang bertipikal bermain sedikit keras dan terlihat jelas, dan karakter sebagai seorang pemain gelandang bertahan tentu saja berbeda dengan apa yang diperankan oleh Amarildo Souza. Kembali Tantan. Masih ada Mahyadi Panggabean. Ya, cukup cerdik Tantan kita melihat beroperasi di sayap kanan Persitara sehingga menyulitkan juga Mahyadi untuk melakukan overlapping ke depan. Ya. Kita melihat praktis Mahyadi justru lebih banyak menguasai pergerakan Tantan yang juga mentransformasi dirinya setelah mencetak gol. Tampak ia lebih percaya diri dalam mendribble bola. Kembali patah serangan tim Macan Putih melalui Ledi Utomo. Dibiarkan saja oleh Mahyadi Panggabean. Lemparan ke dalam bagi tim Macan Putih. Ya, ini positif sekali ya kita melihat fighting spirit yang ditunjukkan para pemain Persitara. Meskipun di tempat yang sama, mereka baru saja dibantai oleh Persipura Jayapura dengan skor yang cukup telak, 3 gol tanpa balas. Namun kita melihat spirit dari para pemain masih belum luntur. Mereka masih tampaknya memiliki keyakinan untuk bangkit kembali. Kemenangan mental tampaknya menjadi keunggulan Persitara di pertandingan ini selama 53 menit. Ya. Pertandingan sore ini adalah merupakan pertandingan terakhir bagi kedua tim pada putaran pertama Indonesia Super League, di mana Persik Kediri saat ini masih bercokol pada posisi ke-10 klasemen sementara setelah hanya meraih 5 kemenangan. Sedangkan Laskar Sipitung juga masih berada pada posisi sebagai juru kunci atau posisi ke-18 setelah hanya meraih 3 kemenangan. Kita nantikan mampukah pertandingan sore ini mempersembahkan kemenangan keempat bagi mereka. Tendangan pojok bagi tim Macan Putih, Suswanto masih bisa dihalau barisan pertahanan Persitara. Tantan pendek saja ke Dedi Mulyadi. Masih Dedi Mulyadi. Masih Dedi. Lagi-lagi Dedi Mulyadi melakukan kesalahan yang sama, sangat tidak jelas maksud dan arah bola yang diberikannya. Sayang sekali kita melihat padahal tadi ada Tantan dan juga Prince Kabir Belo yang berada pada posisi yang ideal untuk menerima umpan dari Dedi. Ya. Mungkin ini tampak dari over euforia dari para pemain Persitara sehingga mereka dengan lekas ingin melepas bola padahal masih ada waktu untuk berpikir
dan mendistribusikan bola dengan lebih rapi. Suswanto. Sebuah upaya yang menurut saya adalah tidak efisien dengan melakukan syuting dari luar kotak penalti dengan Prince Kabir berkali-kali. Belo. Masih Prince Kabir Belo. Prince Kabir Belo. Masih Persitara melakukan tekanan ke gawang Persik Kediri. Kembali Tantan. Terlepas kali ini. Ya, kita melihat sosok yang satu ini tampak bermain dengan semangat yang sangat tinggi di pertandingan ini. Jatmiko. Mursid Moni. Sutikno. Mengangkat bola ke kotak penalti, ada Asvin. Jeffrey Dwi Hadi. Mekan Nasirov terlepas. Kembali Sutikno. Terjatuh Tikno. Saya pikir Persik Kediri juga harus bermain lebih sabar dan tidak emosional karena selain mereka tertinggal dan bisa saja merugikan timnya yang berusaha mengejar ketertinggalan ini. Sudah 2 kartu kuning. Prince Kabir Belo, peluang Persitara, masih ada Mekan Nasirov, Okajon, Jeffrey Dwi Hadi. Kurang cermat Jeffrey. Kembali Sakti Sinaga. Legimin Raharjo berpindah ke kanan. Sakti Sinaga yang dituju. Dipatahkan oleh Mursid Moni. Sutikno kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan Persik Kediri. Umpan terobosan. Ya, tampaknya AW1 melihat bahwa posisi Tantan berada pada posisi offside. Swanto masih bisa dihalau oleh Ledi Utomo. Mursid Moni. Lagi-lagi Prince Kabir Belo berada pada posisi offside. Ya, di babak kedua ini juga Persitara menunjukkan keberaniannya untuk tetap keluar menyerang. Ya. Meskipun kita melihat bahwa setiap kali terjadi perangan oleh Persik Kediri juga bisa membahayakan gawang mereka, namun kita melihat sikap bermain sepak bola positif, yaitu dengan menyerang, juga tampaknya menjadi kekuatan sendiri bagi Persitara untuk menghalau atau menghalangi para pemain Kediri untuk bangkit setelah tertinggal. Mahyadi Panggabean. Masih terus melakukan tekanan pemain-pemain tim Macan Putih. Kapten kesebelasan tim Macan Putih, Husnul Yuli. Jeffrey Dwi Hadi, Suswanto, Mekan Nasirov, masih ada Ledi Utomo. Iya, sebuah peluang tentunya yang berhasil dibuang saja oleh Ledi Utomo. Asis yang diberikan oleh Mekan Nasirov cukup baik, tapi tidak ada satupun temannya yang bisa menyambut lebih cepat.
Tendangan pojok bagi Persik Kediri. Masih membentur kepala Mursid Moni. Pemain yang sudah membela Persitara sejak musim sebelumnya, Mursid Moni. Sebuah crossing. Kembali Mursid Moni. Serangan balik Persitara. Sisi sebelah kiri. Sutikno ada di situ. Sayang sekali diakhiri dengan ketidakpastian oleh Sutikno. Di sini kita melihat kecerdasan dari para pemain Persitara yang begitu minim. Betul. Di mana kita melihat Sutikno sebenarnya bisa lagi tadi mungkin menguasai bola lebih lama dan juga menarik bola tersebut apakah kepada Afsin ataupun kepada Prince Kabir Belo. Namun tampak begitu terburu-buru sehingga juga diintersep oleh lini belakang Persik Kediri. Terbuang saja, Bung. Iya. Peluang yang cukup baik. Banyak alternatif sebenarnya, Bung. Kembali Tantan, Dedi Mulyadi. Masih Dedi. Juga tidak cermat, maksudnya ke Asvin. Berhasil direbut oleh Asvin. Sutikno dari sisi sebelah kanan pertahanan tim Macan Putih. Masih Sutikno berusaha melewati Jeffrey Dwi Hadi. Asvin. Offside Tantan. Ya, kita melihat pemain yang satu ini begitu baik menjelajahi lapangan hijau. Tampak ya ingin terus berlari dan berlari, menguasai bola dan memberikan terbaik bagi timnya, yaitu Persitara Jakarta Utara. Kita tahu bahwa di pertandingan ini Tantan justru ditempati sebagai winger, sebagai pemain sayap kanan, tidak pada posisi sebenarnya sebagai seorang striker. Dan kita melihat pemain yang satu ini juga pada menit-menit awal tidak menunjukkan permainan yang baik, namun justru menempati posisi yang ideal, saya pikir, sehingga ia selalu menyulitkan lini belakang Persik Kediri. Masih gagal dimaksimalkan oleh Pato Morales, sebuah umpan lambung dari Persik Kediri. Wawan Dermawan, pemain yang telah menginjak usia ke-30 tahun ini. Sebuah pelanggaran Oka John, sangat jelas bagaimana Oka John menghentikan laju Sutikno. Iya, perlu kesabaran tentunya dan bermain lebih sabar, lebih tenang tanpa emosional. Rebutan bola Tantan dan juga Jeffrey Dwi Hadi. Dan pada pertandingan lain sore ini, PSPS tampaknya memimpin dengan 2-0 atas Pelita Jaya. Melalui gol yang diciptakan oleh Jumafu Effendi dan juga Isnaini. Prince Kabir Belo memasuki daerah pertahanan Persik. Asvin kali ini. Kembali Tantan. Sayang sekali. Masih lebih cepat Mahyadi Panggabean menggagalkan serangan yang dibangun oleh 3 pemain Persitara. Ada Tantan, Asvin dan juga Prince Kabir Belo. Iya, sebuah umpan silang yang cukup baik diberikan oleh Prince Kabir Belo terhadap Asvin yang terlambat karena penjaga gawang Herman Batak sudah keluar, namun rebound juga tidak bisa didapatkan oleh Tantan. Tendangan pojok, Laskar Sipitung, Prince Kabir Belo, ada Oka John, Jeffrey Dwi Hadi, pelanggaran Mursid Moni, mengangkat kaki terlalu tinggi di hadapan Jeffrey Dwi Hadi. Iya. Jika saja Persik sampai akhir pertandingan mengalami kekalahan, Bung, Sutikno dari sisi sebelah kanan atau sebelah kiri Persitara. Asvin. Oh, sayang kita melihat sebuah peluang yang sangat
potensial menjadi gol dari Afshin. Dan itu pun jatuh kepada kaki kirinya. Kita melihat di sini bagaimana Tikno kembali melakukan overlapping. Dan di sana Herman Batak pun melakukan penyelamatan yang cukup baik bersama juga dengan pemain belakang Gunawan dan Afshin. Sangat tipis tadi kita melihat. Kembali. Ya, saya pikir itulah peluang kelima dari Ya. Afshin yang seharusnya bisa menghasilkan sebuah gol bagi timnya Persitara. 5 peluang emas telah diperoleh oleh pemain berasal dari Iran, Asvin. Namun sayang, sejauh ini belum ada satu pun yang berbuah gol. Kembali tendangan bebas bagi Persik melalui Suswanto, Mekan Nasirov ataupun Pato Morales. Terlalu lama Pato Morales memainkan bola di kotak penalti Persitara. Kembali jatuh di kaki Asvin kali ini. Juga terlepas. Mursid Moni, Asvin. Terlalu jauh, gagal dijangkau oleh Asvin. Ini dia pemain yang baru saja kembali memperoleh peluang emas. Masih gagal dikonversikan menjadi gol. Megan Nasirov Suswanto. Mahyadi Panggabean. Kembali ke Suswanto. Bukan pelanggaran. Tantan kali ini melebar ke kanan. Prince Kabir Belo, masih Prince Kabir Belo. Dibayang-bayang oleh Gunawan Di Cahyo. Prince Kabir Belo. Lemparan ke dalam bagi Persitara di daerah pertahanan Persik Kediri. Sutikno, Jatmiko maksud kami, Asvin lagi. Megan Nasirov. Mursid Moni. Kembali kandas oleh Megan Nasirov. Kita lihat bagaimana Dodi Sayatafi dan juga Hari Ruswanto dengan wajah-wajah mereka. Asvin. Sutikno. Lebar ke kanan. Dedi Mulyadi yang dituju. Kali ini serangan dari Persik Kediri. Lebar ke kanan. Pato Morales ada di situ, di kotak penalti. Ya, diakhiri dengan salah pengertian. Sayang kita melihat, padahal tadi itu adalah situasi yang cukup membahayakan lini belakang Persitara. Pato tampak juga seperti hilang kendali dengan memberikan umpan kembali ke belakang. Padahal tadi sudah ada sakti juga di mulut gawang seorang Wawan Dermawan. Ya, praktis kita melihat para pemain Kediri juga terpaku dengan pola permainan sporadis dan spontan yang ditunjukkan oleh para pemain Persitara. Ya. Bagaimana setiap individu yang hadir di tim Persitara di pertandingan sore hari ini bermain cukup berani dan bermain sangat terbuka. Sehingga kita melihat percaya diri para pemain Persitara juga cukup tinggi, padahal mereka menghadapi tim dengan kualitas pemain yang satu level di atas mereka. Ya. Dan dari kubu Persik Kediri saya melihat jarak yang terlalu jauh antara ketiga lini mereka. Ketika mereka berhasil keluar dari serangan balik, tidak ditopang oleh lini belakang dan lini tengahnya, sehingga punya banyak solusi dalam melakukan serangan ketika mereka tidak bisa langsung ke depan gawang. Dan tampaknya pergantian pemain kembali dilakukan oleh tim Macan Putih. Pergantian ketiga, baru saja masuk Haryanto menggantikan Jeffrey
Dwi Hadi. Ya, tampak ini adalah pergantian yang cukup bijaksana yang dilakukan oleh Coach Gus Nur Yakin. Haryanto juga pemain yang sangat agresif. Ya, paling tidak dengan masuknya Haryanto untuk memberikan perlawanan terhadap permainan agresif yang ditunjukkan oleh para pemain Persitara. Iya, masuknya Haryanto yang kita kenal adalah pemain yang mempunyai teknik dan skill cukup baik Ya. sehingga bisa menggantikan peran yang ditinggalkan Amarildo Sousa yang keluar tadi sehingga otomatis Persik Kediri tanpa jenderal di lapangan tengah. Prince Kabir Belo, pencipta 8 gol musim lalu bagi Laskar Sipitung. Sejauh ini telah menciptakan 5 gol bagi Persitara di Jarum Indonesia Super League musim ini. Mahyadi Panggabean, pemain yang juga pernah membela PSMS Medan. Dan ada trio Medan di sini, Bung. Ya, Mahyadi, Liki Mindra Harjo dan Saktiawan Sinaga. tendangan pojok bagi Persitara terjatuh di kotak penalti. Salah seorang pemain Persitara, tampaknya Prince Kabir Belo, namun bukan sebuah pelanggaran bagi wasit Mardi. Ini dia sang pangeran masih terduduk di lapangan, tampak melakukan protes terhadap wasit. Tahun lalu, Prince Kabir Belo merupakan lumbung gol bagi Persitara berpasangan dengan Ahmad Rifai Ya, dan didukung dari second line oleh pemain Persitara lainnya yang saat ini bermain bagi Persebaya. John Takpor. Ya, betul sekali, Bung. John Takpor Songkali. Gunawan Dwi Cahyo melebar ke kiri. Megan Nasirov. Mahyadi Panggabean kembali ke Megan Nasirov. Bukan pelanggaran. Aspin. Sutikno. Kembali ke Aspin. Masih Aspin. Prince Kabir Belo kali ini kembali ke Aspin. Peluang bagi pemain dari Iran ini. Aspin masih membentur badan Gunawan Dwi Cahyo. Sebuah penetrasi yang cukup baik dari Aspin kerjasama dengan Prince Kabir Belo. Sayang sekali, lagi-lagi penguasaan bola yang kurang cermat dari Aspin membuat peluang Persitara kembali terbuang. Iya, kerja keras yang tiada henti-hentinya dilakukan oleh Asvin para sayang. Walaupun sejumlah peluang didapatnya belum menghasilkan gol. Terlihat kembali peluang yang dilakukan oleh Jatmiko. Dengan membalikkan badan, Jatmiko mencoba melakukan tendangan half volley. Tim Macan Putih Sakti Sinaga dibayangi dengan sangat ketat oleh Ledi Utomo. Legi Mindra Harjo. Offside. Dan mitra sepak bola dapat dipastikan bahwa hingga berakhirnya putaran pertama di pentas Jarum Indonesia Super League musim ini, Arema Malang akhirnya mampu memastikan dirinya sebagai juara paruh musim
di kompetisi paling bergengsi di tanah air ini dengan mengumpulkan poin maksimal 36 setelah menyelesaikan 17 pertandingan, membayangi pada posisi runner-up Persibah Balikpapan dengan poin 30. Kita tahu bahwa pada pertandingan beberapa hari yang lalu Persibah Balikpapan secara mengejutkan mampu mengalahkan Arema Indonesia di kandangnya Arema, yaitu dengan 2-1. Dan di tempat ketiga dan keempat, Persib Bandung akhirnya mampu bercokol pada posisi papan atas setelah berhasil mengalahkan Persik Kediri dengan 6-1. Kemudian juara bertahan tahun lalu hanya berada pada posisi keempat, yaitu Persipura Jayapura dengan nilai 26. Ya, ini adalah pertunjukan yang cukup kontras yang ditunjukkan oleh Persik Kediri setelah mereka kalah telak melawan Persib Bandung. Kita melihat belum ada peningkatan grafik di pertandingan selanjutnya, yaitu pertandingan kali ini melawan Persitara Jakarta Utara. Sebuah grafik penampilan yang tidak menunjukkan konsistensi. Padahal kita tahu sebelum Persik Kediri kalah melawan Bandung dengan skor telak 6-1, sebelumnya mereka menahan Sriwijaya FC di kandang Sriwijaya dengan skor 1-1. Deddy Mulyadi, crossing Deddy Mulyadi yang dituju Aswin Sutikno. Kembali ke Aswin. Masih Aswin. Mursid Moni berhasil mengelabui Suswanto. Mursid Moni kembali Aswin. Ya. Dan Prince Kabir Belo. Ya, ini adalah sebuah peluang yang terbuang begitu saja ya. Padahal kita tahu bahwa ini adalah posisi yang ideal bagi Prince untuk mencetak gol. Memang Prince Kabir Belo adalah tipe pemain yang sangat menakutkan apabila berada di dalam kotak penalti. Ya. Kembali Tantan kerjasama dengan Prince Kabir Belo. Kali ini dipatahkan oleh Megan Nasirov Okajon. Haryanto, pemain pengganti yang baru saja masuk. Kembali Haryanto. Masih bisa terbaca oleh barisan pertahanan Persitara. Sakti Sinaga. Haryanto juga gagal. Sutikno ataupun Jatmiko yang dituju adalah absen. Kembali serangan Persitara. Tantan berhadapan dia dengan Mahya di Panggabean. Masih Tantan. Oh, cukup baik Tantan. Masih Tantan. Tantan. Sayang sekali, sebuah peluang emas kedua bagi Tantan masih gagal dimaksimalkan, dipatahkan oleh Herman Batak. Haryanto kali ini. Sebuah aksi individu yang cukup baik tadi. Bagaimana Tantan bisa menipu atau melewati dua penjaga pemain belakang dari Persik Kediri. Namun sontekan terakhirnya masih bisa ditepis oleh Herman Batak. Namun perlu kita beri catatan khusus pada pertandingan ini. Tantan menjadi sebuah nyawa bagi kemenangan pada saat ini oleh Persitara Jakarta Utara. Ya. Tampil cukup impresif. Kita lihat bagaimana Tantan berhasil melewati dua pemain sebelum akhirnya berhadapan dengan Herman Batak. Ya, dan kita melihat juga ya, ia menyisir dari sayap kanan, sebuah posisi yang tidak biasa ia lakoni, namun ia juga mampu mengelabui dua pemain belakang, Mahyadi dan juga Gunawan dengan sangat cermat. Namun di sini juga kita melihat tampaknya bagaimana Tantan memiliki misi ganda, yaitu yang pertama untuk terus mencetak gol dan yang kedua juga membawa Persitara bangkit dari dasar klasmen. Sayang kita melihat peluang tersebut tidak menghasilkan gol. Kalau tidak bisa jadi, itu adalah salah satu gol terbaik di Indonesia Super League musim ini. Ya. Berada
di tribun penonton, pendukung Persik Kediri. Acungan jempol patut kita berikan kepada Tantan pada pertandingan sore ini. Bermain sangat lepas, sangat impresif, dan berhasil menciptakan gol bagi Persitara. Ledi Utomo dibuang saja oleh Mahyadi Panggabean. Iya, jelas ya terlihat para pemain Persitara mendorong para pemain Kediri untuk terus bermain di areal mereka sendiri. Ya, Bahwa penekanan sudah dilakukan pada saat bola memasuki lingkaran tengah, sehingga memaksa para pemain Kediri untuk menggunakan bola-bola umpan panjang yang sebenarnya bukanlah ciri permainan Persik Kediri sebenarnya. betul. Kembali gagal Suswanto di depan gawang Persitara. Mursid Moni berpindah ke sisi sebelah kiri. Ditutup dengan baik oleh Oka John. Ini dia Sutikno, dan pergantian pemain juga dilakukan oleh kubu Laskar Sipitung. Bersiap-siap Firdaus Ramadan menggantikan Sutikno. Sutikno juga menjadi salah satu pemain yang menunjukkan penampilan yang sangat impresif di pertandingan ini. Pemain yang begitu rajin melakukan overlapping dan juga mengembangkan serangan balik. Ya, Kita melihat mungkin ini lebih kepada alasan teknis pergantian pemain ini, di mana Sutikno memang melakukan covering lapangan yang begitu baik di pertandingan ini. ya. Firdaus Ramadan akhirnya kembali diturunkan. Pemain yang juga diturunkan oleh Persitara sewaktu menghadapi Persijap Jepara dan juga Persisam Samarinda. Ya, ini tidak mudah juga ya bagi para pemain Kediri karena mereka kerap dilanggar pada saat mulai mendekati areal penalti dari Persitara, sehingga irama permainan pun hilang, dan dengan demikian pun kita melihat fokus permainan berubah. Persik Kediri melalui Haryanto. Tampaknya AW2. Yenra melihat bahwa posisi Haryanto berada pada posisi offside sebelum menerima umpan yang begitu matang. Afsin, pemain yang telah memperoleh 6 peluang emas, namun belum berhasil menciptakan satu gol pun. Ya, tampak Afsin di sini kita melihat melakukan duel dan tampak berbenturan dengan Oka John. Ya. Kita lihat kedua pemain yang cukup berbeda dari segi postur tubuh, sehingga Afsin pun tampak sedikit kesulitan dalam melanjuti permainan. Namun biar bagaimanapun kita melihat bahwa Afsin menjadi salah satu pembelian yang bijaksana yang dilakukan oleh Persitara. Paling tidak ia mampu memberikan kontribusi secara real di atas lapangan hijau. Bersama juga dengan Prince Kabir Belo.
ada dua pemain yang berasal dari Iran yang dimiliki oleh Persitara musim ini. Selain Afsin, juga masih ada Vali Korsandivis yang sore ini tidak dapat diturunkan. Iya, kedua pemain ini juga atas rekomendasi dari Prince Kabir Belo yang bermain di Iran bersama kedua pemain ini. Sehingga dengan hadirnya dua pemain Iran ini melengkapi kuota dua pemain Asia dari Persitara. Megan Nazirov, Suswanto, lebar ke kanan. Haryanto, langsung ke depan, yang dituju adalah Sakti Sinaga. Sebuah tendangan first time yang dilepaskan oleh Sakti Sinaga. Ya, tendangan yang sangat membahayakan tadi. Ini juga adalah ciri permainan Sakti di mana ia kerap melakukan first time shooting. Kita melihat true pass yang diberikan oleh seorang Haryanto. Ya, Begitu akurat kepada Sakti, dan sayang tendangan Sakti yang sudah keras tidak akurat. perlu berhati-hati Wong, kubu Persitara Jakarta Utara karena mereka baru unggul 1-0 dan masih ada waktu bagi Persik Kediri untuk mengejar. Dan jika gol itu lahir di menit-menit akhir, saya pikir sebuah hal yang sangat menyedihkan. Pelanggaran baru saja dilakukan oleh Prince Kabir Belo terhadap Oka John. Kali ini serangan tim Macan Putih, Sakti Sinaga yang dituju. Lemparan ke dalam bagi Persik Kediri. Dan peluang bagi Persik Kediri. Sayang sekali, lagi-lagi sebuah peluang yang sangat terbuka bagi tim Macan Putih. Masih gagal dimaksimalkan oleh Mekan Nazirov di depan gawang Wawan Dermawan. Ya, umpan yang cukup matang, cukup baik diberikan oleh Kapten Kusnul Yuli. Namun Mekan Nazirov yang berdiri bebas di depan gawang belum berhasil menyerangkan bola tersebut. Ya, dan cukup mengejutkan kita melihat seorang Mekan Nazirov yang bisa berada di dalam kotak penalti. Pemain ini yang dulunya menempati posisi gelandang menyerang, sekarang memang sering ditempati sebagai bek kanan. Namun kita melihat itu adalah inisiatif yang cukup baik yang ditunjukkan Mekan Nazirov untuk membantu timnya mengejar ketertinggalan. Kembali Sakti Sinaga. Tugi Hadi membayangi Sakti Sinaga. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persitara Jakarta Utara setelah mengenai kaki Sakti Sinaga. Dan memasuki 2 menit terakhir dari waktu normal di babak kedua. Sebuah hasil yang tentunya sangat dinanti-nanti oleh kubu Persitara, tentunya oleh NJ Mania. Mampukah mereka mempersembahkan kemenangan keempat bagi tim kesayangannya melalui gol yang diciptakan oleh Tantan pada babak pertama tadi, atau justru sebaliknya, tim Macan Putih berhasil mencuri poin di stadion home base bagi Laskar Sipitung ini. Dan tampaknya pergantian pemain kembali dilakukan oleh Persitara. Masuk pemain senior Hariman Siregar. Menggantikan Jatmiko. Sebuah pergantian yang dilakukan untuk memperketat atau membantu lini pertahanan, karena kita tahu Hariman Siregar adalah pemain senior yang merupakan pemain yang bertipikal bertahan, gelandang bertahan, sehingga menarik keluar Jatmiko. Ya, penuh perjuangan pemain dari kedua tim untuk meraih kemenangan di pertandingan kali ini. Tampak juga permainan agresif yang ditunjukkan kedua tim.
Sisa 2 menit tambahan waktu di babak kedua. Masih unggul sementara Persitara 1-0 atas Persik Kediri. Terjatuh kita lihat Deddy Mulyadi. Tampak begitu marahnya Deddy Mulyadi. Iya, tampak tadi Mekan Nasirov ya tampaknya. Ya, Mekan Nasirov kita melihat menerjang langsung ke tulang kering seorang Deddy Mulyadi. Jelas dan wajar Deddy naik pitam, kita melihat langsung tampak begitu kesal dengan perilaku yang ditunjukkan oleh seorang Mekan Nasirov. Memasuki detik-detik yang paling rawan bagi kubu Laskar Sipitung. Unggul 1-0 hingga menit ke-91. Dan salah seorang pemain bertahan mereka, Deddy Mulyadi, mesti ditandu keluar lapangan. Kita nantikan, mampukah Laskar Sipitung mempersembahkan kemenangan keempat bagi NJ Mania yang dengan semangatnya terus memberikan dukungan bagi tim kebanggaan mereka. Haryanto, Husnul Yuli, kembali ke Haryanto, Oka John. Umpan lambung jauh ke depan yang dituju adalah Suswanto. Masih ada Ledi Utomo. Jatuh di kaki Mursid Moni. Hariman Siregar. Mahyadi Panggabean. Ya, dan akhirnya 1-0 atau kemenangan keempat bagi Persitara di pentas Jarum Indonesia Super League musim ini. Unggul 1-0 atas Persik Kediri melalui gol semata wayang yang diciptakan oleh